Bib, jodohkan cerminan diri sendiri ya. Pertanyaannya, kenapa istrinya Fir'aun ahli surga, tapi istrinya Nabi Lut diazab bersama kaum Sodomi? Kok jadi kebalik ya? Ya udah. Oke, mari kita bahas. Patut kalian ketahui ya guys ya. Jadi jodoh itu nggak selalu cerminan diri kita sendiri. Dan jodoh itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, cerminan diri kita sendiri. Yang kedua, bisa jadi pelengkap. Dan yang ketiga, bisa jadi musibah. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu cerminan diri kita sendiri. Itulah kenapa kita kalau melihat orang tua kita tuh kayak mirip aja dari segi muka dan segi sikap. Lama-kelamaan tuh kayak ada aja kemiripannya. Karena jodoh itu memang sejatinya adalah cerminan diri kita sendiri. Warka'u ma'ar roki'in, yang suka ruku dijodohkan dengan yang suka ruku lagi, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa para salafuna solihin menganjurkan bagi siapapun kita yang hendak mencari jodoh ataupun mencari pasangan, ya kan, untuk dijadikan suami ataupun istri. Nah, itu tuh kita tuh dianjurkan untuk meminta maaf ke semua orang yang kita kenal, entah itu teman dan lainnya gitu. Supaya apa? Supaya diri kita ini bersih dari dosa kepada sesama makhluk. Selain kita harus memang bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri kita supaya kita dijodohkan yang baik juga. Dan yang kedua itu bisa jadi pelengkap ataupun penyempurna dari kekurangan kita. Bila kita ada kekurangannya, maka kita akan terasa terlengkapi dengan kelebihan pasangan kita. Begitupun sebaliknya. Kalau kata Syekh Syam At-Tabrizi, bila kita mencari kesempurnaan, maka kita tidak mencari cinta. Karena kesempurnaan cinta itu terletak pada segala sesuatu, penerimaan kekurangan atas apa yang kita cintai. Itulah kenapa jodoh itu bisa jadi pelengkap ataupun penyempurna dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir, jodoh itu bisa jadi musibah bagi kita. Tapi kalau kita bisa sabar menghadapinya, maka kita akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa dari beberapa kisah para wali Allah yang saya baca ataupun yang saya dengar dari guru saya, itu tuh hampir 70-80% itu selain mereka mendapatkan kewaliannya, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan jalur berbakti kepada orang tuanya, ada juga mereka yang mendapatkan kemuliaan yang sangat agung itu dari jalur istrinya, dengan dia sabar menghadapi istrinya yang banyak maunya, entah itu istrinya yang tidak nurut kepada dia dan lain sebagainya. Begitupun itu pun terjadi kepada istrinya Fir'aun, dengan Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun ini sabar menghadapi Fir'aun yang jodohnya itu ya musibah untuk dia, tapi dia sabar menghadapi Fir'aun, maka dia mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Gitu ya guys ya. Dan juga patut kita sadari, kita ini manusia biasa, bukan bidadari. Ya masa bidadari pakai kerudung kelihatan rambutnya, ya masa manusia itu kayak malaikat tapi nggak sholat, ya kan, ganteng tapi nggak sholat, kan agak mungkin ya guys ya. Kok jadi di luar pembahasan ya guys ya. Jadi seperti itu ya pokoknya ya intinya. Oke, semoga kalian bisa paham. Barakallahu fikum.